Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tema perenungan kita dalam ibadah minggu hari ini dari Hosea 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Tema untuk kita renungkan yaitu kasih Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, tadi di berita pengampunan kita sudah dengar bersama karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu, sejahat-jahatnya manusia, Allah secara khusus kasih-Nya tidak pernah luntur. Sekalipun Israel membelakangi Allah, Bapak Ibu Saudara, dan menyembah ilah lain, Allah tetap setia menjaga umat milik kepunyaannya. Sekalipun demikian, kasih Allah sedemikian besar itu tidak ditentukan oleh hasil usaha manusia, tapi kasih Allah itu ditentukan karena memang Dia mengasihi manusia. Jadi manusia tidak punya kontribusi besar untuk Allah menunjukkan kasih dan setianya. Allah menunjukkan kasih dan setianya karena memang Dia mengasihi manusia. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, kita tidak bisa hitung betapa besar kasih Allah bagi bangsa ini. Sejak mereka masih berada di Mesir, ketika mereka keluar dari Mesir, selama perjalanan sampai ke tanah Kanaan, kemudian semakin besar jumlahnya dan semakin tersebar, kasih Allah itu tidak pernah berubah. Saya dan Bapak Ibu Saudara Israel itu sekarang ini, kasih itu tidak pernah berubah. Kasih itu Dia tetap ada sampai hari ini. Walau berulang kali Israel melakukan dosa, menjauh dari Allah, namun Allah menarik mereka kembali, jemaat, dengan hukuman, tapi juga ada pengampunan. Walau mereka berulang-ulang kali meninggalkan Allah dan berhenti meninggikan namanya, namun kasih Allah bagi bangsa Israel ini selalu mengalahkan kedegilan hati orang Israel. Allah itu panjang sabar, Dia berlimpah kasih setia, Dia senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali bertobat, berbalik dari jalan yang salah, untuk kembali ikut Tuhan. Walau banyak dosa dan kesalahan yang kita buat menduka citakan hati Tuhan, kasih Allah tidak pernah habis untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Buktinya hari ini, Tom bikin dosa banyak, Tom bikin kesalahan banyak, tapi hari ini Tuhan masih kasih bangun kita untuk hirup udara pagi. Itu bukti dari kasih Allah bagi kita. Dia tidak membiarkan dirinya dipermainkan, Bapak Ibu Saudara. Ia tetap akan tegas jika hal itu sudah menyangkut dosa dan menjijikkan dan menjauhkan kita dari kehendak-Nya. Allah tidak mau dipermainkan. Dia kasih besar. Dia punya pengampunan itu luar biasa. Tapi Dia bukan Allah yang harus dipermainkan setiap saat. Ada orang bilang, "Trapawa bikin dosa Senin sampai Sabtu. Hari Minggu kan ada pengampunan dosa toh." Iya, kalau hari Minggu Tuhan kasih izin masuk. Kalau hari Sabtu Tuhan kasih selesai, masuk bikin pengampunan dosa kapan? Kasih-Nya besar, pengampunannya besar, tapi Dia Allah yang tidak mau dipermainkan. Ia tetap akan tegas jika hal itu sudah menyangkut dosa dan menjauhkan kita dari kehendak-Nya. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan hidup kita? Apakah dalam segala aspek kehidupan kita terus-menerus merasakan kasih dan pengampunan Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita semua? Hari ini kalau saya tanya jemaat, pasti jemaat akan berkata, luar biasa Allah punya kasih itu. Allah punya pengampunan itu luar biasa. Allah punya penyertaan itu luar biasa. Bukti kecil saja yang tadi saya bilang, tadi malam kita tidur, hari ini kita bisa duduk dalam persekutuan. Itu bukti kecil. Pasti ada banyak hal yang jemaat bisa ungkapkan. Dan hari ini kita belajar dari satu bagian firman Tuhan yang merujuk pada satu judul perikop, kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel.
Jemaat, suatu bagian firman Tuhan yang memberitahukan kepada kita mengenai betapa besarnya kasih Tuhan terhadap bangsa Israel, bangsa pilihan yang tingkah laku perbuatannya tidak sesuai dengan kehendak dan kemauan Tuhan. Ada beberapa pengajaran firman Tuhan yang akan kita lihat secara bersama di pagi hari ini. Yang pertama, Allah itu Dia tetap dalam kesetiaan. Dia punya kasih sekalipun Dia tidak dianggap, karena Israel hidup dalam kedegilan. Sekali lagi, Allah itu Dia tetap dalam kesetiaannya, Dia tetap dalam kasih-Nya sekalipun Dia tidak dianggap, dan Israel hidup dalam kedegilan. Kedegilan itu tidak mau ikut aturan, degil, tidak mau diatur, membelakangi Tuhan, tidak mau dituntun oleh Tuhan. Tapi Dia Allah yang punya kesetiaan itu. Dia Allah yang punya kasih itu. Walaupun Dia tidak dianggap, Israel degil, tapi Dia menunjukkan itu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, bagian pertama ini mau menjelaskan kepada kita bahwa tanggapan seseorang biasanya sangat dikaitkan dengan tindakan orang lain yang dilakukan terhadapnya. Kalau kau bikin saya jahat, saya bikin kau jahat juga. Kalau kau bikin saya baik, saya bikin kau baik juga. Kalau kau kasih saya ini, saya pasti kasih kau lebih. Itu tanggapan seseorang, biasanya dia sangat dikaitkan dengan tindakan orang lain yang dilakukan terhadapnya. Apabila tindakan orang lain itu baik kepada orang itu, biasanya dia pun akan membalas dengan kebaikan. Dan kalau tidak baik, pasti balasannya juga tidak baik. Dia berbeda dengan karakter Allah. Itu karakter manusia. Karakter Allah itu berbeda, jemaat. Firman Tuhan mengatakan secara jelas bahwa kasih dan kesetiaan Allah ternyata tidak tergantung dari tingkah laku manusia, tidak tergantung dari karakter manusia, tidak tergantung dari tanggapan manusia terhadap Tuhan. Firman Tuhan dalam ayat 1 pembacaan kita menegaskan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihi, bangsa yang dipanggil sebagai anak, dan sungguh diinginkan selalu dekat dengan Allah. Itu ayat pertama. Tapi justru keinginan dan perbuatan baik Allah tersebut menjadi bumerang di hadapan Allah. Umat Israel justru berkhianat kepada Tuhan Allahnya. Mereka membakar korban bakaran kepada dewa-dewa lain. Mereka berjalan dalam dosa. Mereka tidak mau insaf. Ketidaksetiaan, pengkhianatan bangsa Israel di hadapan Allah menjadi beban luar biasa. Ketidakhormatan mereka kepada Tuhan Allah. Jemaat dapat lihat itu pada ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Lihat ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Ketidakhormatan, kedegilan hati orang Israel, tidak mau diatur, malah menyembah dewa-dewa, berjalan dalam dosa, dan mereka lakukan itu di hadapan Tuhan Allah. Keluhan Tuhan bagi Israel, Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin juga jadi keluhan Tuhan bagi kita semua hari ini, apabila kita tidak setia di hadapannya. Firman Tuhan hari ini menegaskan di dalam hidup kita bahwa kasih dan kesetiaan Tuhan tidak tergantung pada kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Tidak bergantung pada kesetiaan saya dan Bapak Ibu Saudara. Tidak tergantung karakter hidup kita di hadapan Tuhan. Kasih dan kesetiaannya itu diberikan bebas, karena Dia Allah yang berkuasa atas hidup dan kehidupan kita. Tapi menjadi perenungan kita adalah, apakah kita kemudian tidak menaruh hormat ketika Allah tidak melihat semuanya itu? Apakah kemudian kita tidak menaruh hormat kepadanya? Apakah kita tidak menaruh kasih dan setia kepadanya?
Apakah kita tidak menaruh penghargaan kepada Allah yang sedemikian luar biasa mengasihi kita dalam kehidupan kita tiap-tiap hari? Tadi saya bilang, tadi malam saja Tuhan bisa kasih lewat kita masuk hari ini. Apakah itu tidak punya itu bukti? Apakah itu tidak memberikan kita sebuah perenungan bahwa harusnya kita setia menaruh hormat dan penghargaan sepenuhnya kepada Allah? Tentu kasih itu juga tetap Tuhan kasihin kita kok. Kita tidak kasih semua itu juga Tuhan tetap menunjukkan kasih dan kesetiaannya kepada kita. Bukti kecil tadi saya bilang itu saja Bapak Ibu Saudara. Kita bikin dosa banyak tapi hari ini Tuhan izinkan kita hidup. Menikmati hari-hari baik milik kepunyaan Tuhan. Itu berarti semua itu tidak tergantung dari hasil usaha kita. Tindakan dan perilaku kita tidak bergantung. Apakah kemudian kita menjadi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih? Menjadi orang-orang yang hanya mengejar hidup dalam hawa nafsu, mengejar hidup dalam keinginan pribadi, dan menjadi orang-orang yang punya karakter yang menduka citakan hati Allah. Mari bagian pertama mengingatkan kita, berbalik kepada panggilan Allah, sebagaimana adanya saya dan jemaat. Dengan semangat baru, kasih baru, panggilan baru, karakter baru untuk mengutamakan dan hidup benar di hadapannya. Bagian pertama untuk kita pulang dan renungkan. Jadilah pribadi benar dan bukan orang-orang yang degil hati dengan ketegaran hati kita. Yang kedua, hukuman bagi pribadi yang menentang Tuhan dan kasih Allah yang menyelamatkan. Jemaat pada ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6, dengan keras ucapan firman Tuhan terhadap orang yang menentang Tuhan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka. Sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Ini kita lihat. Apabila kita menginginkan kehidupan lama kita seperti bangsa Israel balik ke Mesir, maka kita akan diancam dengan pedang kekejian, rapuhnya palang pintu kehidupan, dan benteng kita, dan kita akan dijajah oleh iblis, musuh kita. Kehidupan yang menentang Tuhan, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, adalah kehidupan yang bersikukuh, berkeras hati, dalam kehidupan yang tidak sejalan dengan firman dan perintah Tuhan. Orang yang hidup dalam menentang Tuhan adalah orang-orang yang mau bilang bahwa sudah firman jalan sendiri, saya jalan sendiri. Orang-orang yang menentang Tuhan adalah orang-orang yang bilang bahwa hari ini saya ada karena saya. Orang-orang yang menentang Tuhan adalah orang-orang yang bilang kalau saya punya semua hari ini itu karena hasil usaha saya. Itu orang-orang yang menentang Tuhan. Orang-orang yang bersikukuh, berkeras hati, hidup dengan jalan yang tidak sesuai dengan keinginan dan kemauan Tuhan. Membelakangi Tuhan. Tuhan itu jadi terminal terakhir. Senang dulu, nanti kalau susah baru cari Tuhan. Dia jadi paling selalu jadi terminal terakhir. Kehidupan yang menentang Tuhan juga berarti ketika kita tidak mau lagi memanggil nama Tuhan. Tidak mengutamakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi justru memandang kepada berhala-berhala di sekitar kita yang menggiurkan kehidupan saya dan jemaat semua. Harta, kekuasaan, hawa nafsu, kepuasan hidup. HP juga jadi berhala. Kadang orang datang ibadah, terfokus ibadah main HP. Jadi kalau biasa main HP itu saya bilang kalau mau main HP pulang ke rumah, jangan datang ibadah. Tidak fokus. Kalau mau ketemu orang penting kan pasti HP di silent, HP pasti kasih mati, HP dikasih masuk dalam tas. Masa mau datang cari Tuhan saja pegang-pegang HP. Itu. HP itu jadi berhala hari ini. Kadang kita jalan ada kalimat bilang begini, menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.
Coba Bapak Ibu duduk dalam satu kelompok, semua pegang HP, apa yang terjadi? Menjauhkan yang dekat toh, dan mendekatkan orang yang jauh. Itu yang terjadi. Jadi berhala untuk kita. Melakukan semuanya menurut kepuasan hidup, kekuasaannya, hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Menentang Tuhan berarti ketika kita tidak dapat memuliakan Tuhan, tidak dapat menjadi saksinya, tapi justru membuatnya malu dan mencemarkan namanya. Ayat 7 bilang, umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Mereka betah. Mereka suka. Betah itu suka, senang, tergiur dengan melakukan hal-hal yang membelakangi Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hati-hati dengan karakter penentangan Tuhan yang mungkin tidak kita sadari sedang kita lakukan hari ini. Lambat laun, karakter menentang Tuhan akan menggerus iman kita, kesetiaan kita kepada Tuhan, ketertundukan kita kepada Tuhan, dan pengutamaan hidup kita kepada Tuhan. Dia akan mengikis itu semua karena karakter penentangan terhadap Tuhan. Dia akan menggerus, dia akan potong, dia akan kikis semua itu. Menggerus, mengkikis iman kita kepada Tuhan karena kita terus mau menentang Tuhan. Menggerus, mengkikis kesetiaan kita kepada Tuhan karena kita mau terus menentang Tuhan. Mau terus mengikis ketertundukan kita kepada Tuhan karena kita mau terus menentang Tuhan. Dan terus mengikis pengutamaan hidup kita kepada Tuhan karena kita menentang Tuhan. Dan hati-hati, apabila kita menentang Tuhan, maka hukuman yang Tuhan telah nyatakan pasti secara lambat atau cepat akan ada di depan kita. Bukan saya yang bicara ini firman yang bilang. Apabila kita merasa bahwa kita selalu berada dalam pedang penderitaan dan kekejian hidup, berada dalam rapuhnya benteng iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan, atau kita sangat tertekan berada dalam kekekalan terus-menerus terhadap dosa, ingat bahwa mungkin saat ini kita sedang menentang Tuhan. Masing-masing orang koreksi diri, evaluasi diri. Bagian kedua mengingatkan sadar dan berbaliklah. Dan jangan biarkan hukuman mengintip dan tengah menjatuhkan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara jemaat, Tuhan kita adalah pribadi yang tidak mendendam. Luar biasa karakter Tuhan yang dinyatakan untuk merespon kedegilan, kekerasan, membelakangi Dia. Tuhan tetap memiliki belas kasihannya kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita ada karena belas kasih Tuhan. Belas kasih itu karena Tuhan mau kasih. Dia berbelas kasih kepada kita karena Dia mau kasih. Tuhan tetap Allah pengasih dan tidak serta-merta melupakan dan meluapkan murkanya. Tuhan tetap Allah yang sangat tidak ingin memusnahkan hidup manusia. Sebab kasih dan kesetiaan Allah tidak sama dengan manusia yang bersifat sementara terbatas dan terjadi karena umpan balik ketika orang memberikan yang terbaik atau tidak baik kepadanya. Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Masakan aku membiarkan engkau hai Efraim, menyerahkan engkau hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Seboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Dan pada ayat yang ke-10, mereka akan mengikuti Tuhan. Ia akan mengaum seperti singa, sungguh ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat, seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Orang membelakangi Tuhan, hati degil, tidak taat, tidak patuh, tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Tapi ayat 8, 9, 10, dan 11 kita lihat bersama. Luar biasa
Dia Allah mempergunakan kebaikan dan kesetiaannya itu yang tidak terbatas itu untuk kembali menemui manusia. Dia memberikan kesempatan untuk anak-anak milik kepunyaannya itu berbalik kepadanya dengan takut dan gemetar. Anugerah berkat kasih dan setianya itu diwujudkannya tiap-tiap waktu sebagai bentuk bahwa dia sayang kepada umat milik kepunyaannya, umat yang dikasihinya. Bagian ketiga mengingatkan saya dan jemaat, biarlah Tuhan kembali berdiam dan berada dalam rumah kehidupan saya dan jemaat, agar karya dan kasih Tuhan itu dapat terwujud dalam hidup kita tiap-tiap waktu. Jangan biarkan kesempatan ini berlalu. Allah pribadi yang tidak mendendam, Dia siap bersama kita ketika kita mau merendahkan hati, bertobat, dan tunduk pada perintahnya. Apa yang kita mau bawa pulang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi? Pelajaran dari Hosea pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang 11 mencatat kepada kita semua bahwa kedegilan umat Allah tidak pernah menghalangi kasih Allah bagi umat milik kepunyaannya. Tapi bukan karena mereka jahat Allah mengasihi, melainkan karena hati Allah dan belas kasih Allah itu yang mau mengasihi mereka. Tetapi kasih Allah itu harus direspon dengan bertobat, meninggalkan cara hidup yang membelakangi dan menjauhi Allah, dan mengikut Tuhan serta menyembahnya. Itu syarat Bapak Ibu. Syarat kalau mau hidup dalam kasih dan kebaikan Allah. Syarat seperti ayat 11, Dia akan menempatkan mereka kembali di rumah-rumah mereka. Syaratnya hanya 2. Menjauhi cara hidup yang membelakangi Tuhan dan mau berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Jemaat, hidup ini adalah kesempatan. Lagu ini dinyanyikan oleh dibawakan oleh seorang pendeta karena anaknya waktu itu meninggal. Anaknya seorang muda dan mengabdikan dirinya dalam gereja untuk pelayanan. Kemudian suatu waktu anaknya meninggal. Dan Pak Pendeta ini menulis lagu hidup ini adalah kesempatan. Dalam lagu ini Bapak Pendeta itu menulis, Bapak Ibu pasti sudah tahu lagu ini, selagi masih ada waktu buat yang terbaik. Di akhir lagu itu disampaikan bahwa ada waktu di mana kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dan ketika kita tidak bisa melakukan apa-apa itu, orang-orang sedang mengenang kita bahwa kita sudah jadi berkat untuk orang lain. Jadi jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kalau hari ini dan minggu kemarin kita diajar untuk memperbaharui kehidupan kita pribadi, keluarga, umat, dan bangsa, maka hari ini bagian firman Tuhan juga mau mengingatkan kita. Kalau sudah memperbarui hidup, mari terus jalan sesuai dengan keinginan dan kemauan Tuhan. Jangan mau membelakangi Tuhan. Dong bilang, pendeta tuh masih ada di dunia nih, tuh belum ada di surga. Ya nanti tuh ada di surga. Tapi kehadiran surga itu yang harus kita bawa terus dalam seluruh perjalanan kehidupan kita tiap-tiap waktu. Menyenangkan hati Tuhan, hidup tidak membelakangi Tuhan, tunduk, taat, patuh, dan dengar-dengaran pada Tuhan. Maka berkat Tuhan seperti bangsa Israel, aku akan kembali menempatkan mereka di rumah-rumah mereka, menjadi bagian milik saya dan jemaat, bahwa kasih-Nya itu Dia akan tetap menempatkannya kembali dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, bahkan di mana saja Tuhan tempatkan kita. Ini 3 hal yang saya mau sampaikan kepada jemaat untuk bawa pulang dan renungkan secara bersama dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Tuhan mengasihi kita semua, Tuhan memberkati firman-Nya, dan kita terus menjadi anak-anak milik kepunyaan Tuhan yang senantiasa menyenangkan hatinya. Amin.